Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di rumah tahanan, seluruh warga binaan rumah tahanan wajib mengikuti vaksinasi. Sebelumnya sebanyak 835 orang dari 1.485 warga binaan rumah tahan kelas 1 Palembang telah dilakukan vaksinasi COVID-19. Untuk memenuhi 100%, kali ini kembali dilakukan vaksinasi kepada warga binaan lainnya sebanyak 650 orang. Menurut Kepala Rutan kelas 1 Palembang Bistok Oloan Sitongkir, vaksinasi bagi warga binaan rumah tahanan sifatnya wajib, namun tetap mengikuti prosedur kesehatan dengan melalui screening oleh petugas. Warga binaan kita hari ini sebanyak 1.485. Yang sudah divaksin ada 835 orang. Untuk hari ini target kita sebanyak 650 orang yang akan kita vaksin. Sampai selesai Pak Dokter ya. Hari ini 650 orang. Pada dasarnya kita sebagai pimpinan sini sudah menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk tetap berjaga-jaga ya, menerapkan 5M ya, protokol kesehatan 5M. Salah seorang warga binaan mengaku bahwa vaksin bisa membuat dirinya tetap sehat di kemudian hari. Vaksin yang ke berapa ini, Kak? Pertama, Pak. Tadi apa katanya jenisnya tadi? Pfizer. Pfizer. Cak mana tadi, sakit apa cak mana? Tidak, Pak. Jadi sembuh lah. Tanggapannya dengan adanya suntik ini gimana? Kita yakin lebih sehat atau gimana? Ya yakin, Pak. Vaksinasi ini sebagai upaya untuk melindungi warga binaan rumah tahanan dari infeksi akibat COVID-19. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Dengan kesadaran tinggi, warga lanjut usia lansia mendatangi pelayanan kesehatan untuk mengikuti vaksin. Vaksin lansia di Kabupaten Oku ini masih vaksin dosis kedua. Warga lansia di kawasan Kemelak, Bindung, Langit, Kecamatan Batu Raja Timur, antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Marsutik misalnya, ia sengaja datang untuk mendapatkan vaksin dosis kedua. Vaksin pertama, kedua? Kedua. Sudah yang kedua nih, Bu? Belum, baru datang. Baru datang, ngantri ya? Ya. Gimana nih, Bu, perasaannya, Bu, dengan adanya kegiatan ini, Bu? Ya, lebih senang saya diadakan ada vaksin di sini. Kenapa senangnya, Bu? Senangnya tidak ini ya, pertama dekat, kedua ya enggak ada kendala untuk datang ke sini. Vaksinasi ini bekerja sama BIN daerah Sumatera Selatan dengan Puskesmas Tanjung Baru. Vaksinasi ini memfokuskan melayani lansia, baik untuk tahap pertama maupun tahap kedua. Bersama dengan BIN hari ini ada vaksinasi untuk anak di atas 18 tahun, vaksin kedua, dan juga yang belum mendapatkan vaksin boleh vaksin pertama. Hari ini bersama dengan BIN vaksinnya. Vaksin ini untuk lansia juga ya? Ya, hari ini memang difokuskan juga untuk mengejar target lansia juga, Pak. Berapa banyak vaksin disiapkan? Vaksin disiapkan kurang lebih ada 500. Untuk vaksin lansia ini disiapkan 500 dosis. Warga yang belum divaksin untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Retno Wirawijaya, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Sementara itu informasi dari Kabupaten Pali. Tenaga pendidik dan wali murid di Kabupaten Pali mulai disuntik vaksin dosis ketiga atau booster di sejumlah sekolah. Selain menyuntik vaksin pertama kalangan anak-anak usia 6 hingga 11 tahun di sekolah, Satgas Kabupaten Pali juga melakukan vaksin suntik dosis ketiga atau booster di kalangan tenaga pendidik dan wali murid. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi menargetkan 100 dosis untuk vaksin booster bagi tenaga pendidik dan wali murid usai memvaksin anak. Lakukan yaitu vaksin anak 6 tahun ke atas. Sekarang lagi dilakukan di SDA KPP. Setelah selesai kita melakukan vaksin booster untuk tenaga pendidik. Untuk wali murid itu tadi ya? Ada juga booster? Ya, booster. Untuk wali murid yang sudah 6 bulan juga bisa ikut. Salah satu sekolah yakni SD YKPP Talang Ubi. Seluruh tenaga pendidiknya berjumlah 35 orang sudah divaksin booster. Kalau guru dan tenaga pendidik pokoknya booster ketiga, Pak. Kalau anak-anak nggak tahu juga saya jenisnya apa. Yang jelas untuk anak-anak setengah dosisnya kata
Ibu Fitri. Berapa banyak Bu guru yang di booster 3 Bu? Kalau guru yang di booster Pak? Iya, berapa banyak jumlahnya? Guru hampir semuanya Pak. Suntik vaksin booster ditargetkan akan tercapai 70% hingga pertengahan tahun di Kabupaten Pali. Muhammad Husniawan, TVRI Sumsel melaporkan. Kegiatan belajar mengajar tatap muka di 4 Lawang belum dilakukan 100% karena vaksinasi anak belum mencapai 70%. Pemerintah Kabupaten 4 Lawang saat ini mengejar capaian vaksinasi anak dan pelajar untuk menuju KBM tatap muka 100%. Saat ini KBM tatap muka sekolah di 4 Lawang masih dilaksanakan 3 hari dengan pergantian jam selama 3 jam selama 1 minggu. Belum dimulainya tatap muka 100% karena capaian vaksin anak belum mencapai 70%. Kalau bisa, itu tolong divaksin duluan. Maka sekolah bisa cepat berjalan. Nah, kalau yang sudah-sudah kan tahun ajaran ini habis di bulan 6. Nah, sebelum itu ujian. Kalaupun toh katanya sekarang nggak ada ujian kan uji kompetensi. Sama wae itu uji kompetensi. Berarti kan waktu itu sekarang ini lah sangat mepet. Saat ini capaian vaksinasi anak atau pelajar di 4 Lawang berada di angka 40,49%. Di mana jika sudah sampai pada target nasional 70%, KBM tatap muka 100% akan dilaksanakan. Dia Anggraini, TVRI Sumsel melaporkan.